Episode 1. Siapa yang tidak mengenal Naya Tunggadewi yang bisa dipanggil Naya, seorang wanita muda yang saat ini menjabat sebagai CEO di sebuah perusahaan BOF Beauty of Fashion, perusahaan yang dulunya dikelola oleh ayah Naya, Harun Wicaksana yang bergerak di bidang food saat ini berubah menjadi perusahaan fashion, yang menangani banyak rancangan busana terbaik di negaranya. Banyak event yang sukses BOF selenggarakan untuk memamerkan karya-karya desainer pemula bahkan sampai yang memiliki banyak pengalaman di bidang perancangan, semuanya berada dalam naungan perusahaan yang dipimpin oleh Naya. Tak jarang BOF melakukan kerjasama dengan banyak perusahaan di luar negeri dan akhirnya perusahaan tersebut berubah saat Naya yang mengambil alih dan menjabat sebagai CEO-nya. Naya sukses membangun banyak anak cabang perusahaannya di berbagai daerah dan di beberapa negara lainnya. Kekayaan Naya pun kini masuk daftar 10 besar orang terkaya di Asia karena kegigihannya untuk mencapai kesuksesan. Perusahaan yang dulu dipimpin oleh ayahnya berhasil Naya kembangkan menjadi perusahaan kelima terbesar di negaranya. Di usia Naya saat ini telah hampir memasuki 30 tahun, tentunya status Naya sudah menikah. 3 tahun yang lalu Naya masih ingin menikmati dirinya menjadi seorang wanita karir dan ingin lebih meningkatkan skillnya di bidang fashion, karena Naya juga sangat menyukai belajar banyak hal yang baru, tapi saat usia Naya memasuki masa matang untuk membangun rumah tangga, lingkungan Naya mulai berubah tidak aman. Banyaknya perjodohan yang dilakukan keluarga Naya membuat waktu Naya tersita habis. Setiap akhir pekan di waktu Naya harus menghabiskan liburnya untuk istirahat berubah menjadi waktu untuk saling mengenal dengan orang yang baru karena perintah kedua orang tuanya. 2 Restoran Akira Beck. Wanita dengan gaun selutut, memperlihatkan sebagian bahunya yang mulus, warna gaun yang kontras dengan kulit Naya, membuatnya terlihat begitu memukau, tidak lupa aura kepimpinan berada di sana. Naya kemudian duduk dengan tatapan dingin di hadapan lelaki yang kesekian kalinya akan dijodohkan dengan Naya. "Kamu mau makan apa?" tanya Zain, "Terserah," timpal Naya cuek. "Baiklah, searet halibut, spring chicken dan foie roulade, minumnya seperti biasa," jelas Zain kepada pelayan tersebut. "Apa dia menganggap aku babi makan sebanyak itu?" batin Naya. "Namaku Zain. Aku lulusan University of Oxford sampai jenjang magister, aku punya beberapa perusahaan dan aku seorang CEO, hanya saja perusahaanku tidak berada di negara ini, tapi di negeri jiran sana." "Cerewet sekala," batin Naya. "Bagaimana denganmu? Aku tidak suka basa-basi, to the point saja, apa kau menerima perjodohan ini?" Timpal Naya dengan datar. "2, kenapa tidak? Aku rasa kita cocok. Kita baru bertemu beberapa menit yang lalu, kita belum membahas banyak hal, kesimpulan macam apa yang kau gunakan? Simple, kamu cantik, aku tampan, kamu kaya, aku kaya, kamu CEO perusahaan, aku juga." Mendengar itu Naya sangat ingin melempar pisau di kepalanya karena geram. "Bagaimana?" tanya Zain kembali. "Aku baru tahu University of Oxford bisa menghasilkan alumni sepertimu. Maksud kamu?" Naya melirik jam tangan merek Daniel Wellington yang bertengger di pergelangan tangannya, kemudian menyunggingkan senyum devil untuk membuat Zain insecure seketika. "Aku tidak akan menerima perjodohan ini, kamu bukan tipeku, permisi," ucap Naya kemudian meninggalkan Zain yang masih bingung berada di tempatnya. "Dasar wanita sombong, kita lihat pria macam apa yang termasuk tipemu," gumam Zain dengan mengusap wajahnya kasar. Tidak hanya itu, banyak para pemegang saham yang juga berlomba-lomba untuk menjadikan Naya sebagai menantu bahkan ada yang ingin menjadikannya istri, membuat Naya harus mengambil keputusan untuk segera menikah, tapi dengan syarat lelaki tersebut adalah pilihan Naya sendiri. Awalnya keluarga Naya setuju tapi setelah mengetahui calon suami Naya, mereka sangat menentang pernikahan tersebut. Naya hanya ingin menikah jika bersama Bayu, selain itu, don't care, aku tidak akan pernah menikah, ancam Naya. 1. Naya, apa kamu kena pelet lelaki gembel itu? Apa yang bisa kau banggakan selain wajahnya?
Aku harap Mama setuju. Naya tidak ingin berdebat. Naya, Mama tidak sudi memiliki menantu yang bobot bebetnya tidak jelas, dan lihat dia sekali lagi, dia tidak memiliki masa depan Naya, ucap Mama Naya dengan geram. Ma, sudahlah, keputusan Naya sudah bulat, Mama setuju atau tidak setuju, Naya akan melangsungkan pernikahan seminggu lagi, aku harap Mama datang, ucap Naya tegas. 23 Naya berjalan ke ruang tamu yang di sana ada seorang lelaki yang tengah duduk sendiri menunggu Naya dan ibunya sedang berdiskusi di ruangan lain. Tak, 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 langkah Naya terdengar dengan menggunakan heels di dalam ruang tamu bergaya Eropa klasik itu. Naya tersenyum melihat Bayu masih duduk santai menunggunya, tanpa suguhan minuman atau sapaan oleh pihak keluarga lainnya. Bayu, ayo kita pergi. Tapi aku belum menyapa keluarga Munnai. It's okay, tidak masalah. Akhirnya Bayu dan Naya meninggalkan kediaman orang tua Naya dan menuju tempat pasien jewelry toko emas dan berlianun termahal yang berada di negara tersebut untuk memesan sebuah cincin pernikahan mereka. Pertemuan Bayu dan Naya pun tergolong singkat. Mereka hanya bertemu dan mengenal selama sebulan. Awalnya Bayu adalah karyawan baru di perusahaan Naya. Dia sebagai seorang tenaga teknis. Saat rapat tengah berlangsung tiba-tiba ruangan rapat menjadi gelap, bukan karena ada kesalahan pada listrik perusahaan besar tersebut tapi karena ada yang menyabotase pusat listrik saat beberapa orang manajer akan mempresentasikan laporan keuangan mereka. Bayu bersama tim yang lain dengan cekatan mengembalikan daya listrik di ruangan tersebut. Di keadaan lainnya, Naya tanpa sengaja selalu melihat Bayu membantu rekan yang lain sedang lembur dan Naya juga telah menyelidiki bahwa Bayu tidak hanya bekerja sebagai karyawan sebagai tenaga teknis di perusahaannya tapi dia juga bekerja saat malam sebagai ojek online, dan setiap akhir pekannya menjadi seorang bartender di sebuah klub malam. Naya tahu bahwa lelaki yang bersamanya saat itu adalah lelaki yang gigih dan bertanggung jawab. Bayu pun termasuk salah satu karyawan yang terkenal di kalangan para karyawan wanita lainnya. Bayu cukup terkenal bukan karena kebaikan dan kegigihannya saja tapi Bayu pun memiliki tubuh yang sedikit atletis berwajah timur berkulit putih. Terkadang banyak yang ragu jika Bayu hanya lulusan sekolah menengah atas dan bekerja sebagai tenaga teknisi di perusahaan, harusnya Bayu menjadi kandidat model untuk majalah pria, sayangnya perusahaan tempat Bayu bekerja berada di bidang fashion wanita. Flashback. Nama kamu Bayu Putra? Tanya Naya. Lia Bu. Aku lihat datamu, kamu yatim piatu dan lulusan SMA. Benar, ada apa ya Bu? Apakah saya membuat pelanggaran? Baiklah. Aku tidak suka basa-basi. Bersambung.